Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan peralatan pembersih yang ada pada pabrik area. Ya. Ini di KD 3.1 yaitu melakukan penggunaan peralatan. Nah, Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana cara menggunakan peralatan. Oke, yang pertama, sebelum kita melakukan pembersihan di area umum atau di public area yang ada di hotel, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mempersiapkan peralatan public area itu sendiri ya. Yang pertama adalah alat pelindung diri dulu. Alat pelindung diri apa saja yang harus digunakan? Ini adalah contoh alat pelindung diri yang lengkap ya, tapi untuk di public area biasanya kita tidak menggunakan sebanyak ini, tergantung dari objek atau tempat yang kita bersihkan. Kalau misalnya kita membersihkan toilet atau public restroom, contoh alat pelindung yang kita gunakan adalah hand glove, ya, terus masker dan ini sepatu boot. Lalu berikutnya, nah ini contoh dari sepatu yang tertutup ya. Ini adalah sepatu yang digunakan oleh kita dari public area atau dari tim steward tidak menggunakan ini. Nah, ini adalah safety shoes yang digunakan oleh para cook yang ada di hotel ya. Lalu menggunakan penutup kepala seperti itu. Oke. Lalu menggunakan jas. Ini juga yang digunakan satu seragam steward biasanya ya. Untuk public area tidak terlalu menggunakan jas ini. Untuk selanjutnya adalah masker. Kalau masker ini perlu ya dan sangat tidak akan wajib digunakan. Karena kita menggunakan chemical atau bahan pembersih yang cukup kuat, menghindari agar tidak terlalu banyak zat yang kita hirup. Karena akan mempengaruhi kesehatan kita. Lalu ada kacamata debu ya, dan sarung tangan karet. Karena sarung tangan karet ini tentunya untuk melindungi tangan kita dari kerasnya kerasnya bahan pembersih kandungan yang ada dalam bahan pembersih ya, karena bisa merusak kulit ya, timbul bisa timbul iritasi ataupun apa kemerahan, gatal seperti itu ya. Nah, tergantung dari tingkat kesensitifan dari masing-masing kulit kita. Lalu yang terakhir adalah bukan terakhir maksudnya berikutnya adalah sabuk pengaman. Ini digunakan oleh petugas gondola yang melakukan pembersihan kaca di gedung seperti ini. Lalu di hotel bagaimana? Sama di hotel juga melakukan pembersihan seperti ini, tapi biasanya karena ini terhubung dengan masalah keselamatan, biasanya untuk saat ini melakukan pembersihan di area tinggi dan di luar ini kita bekerja sama dengan pihak vendor ya. Jadi ada vendor yang secara rutin akan datang ke wilayah kita untuk membersihkan area ini. Ya, jadi jarang ada hotel yang dilakukan oleh staf public area attendant sendiri. Ya, karena itu perlu training, perlu sertifikat keselamatan dan keamanan, gitu ya. Sehingga mungkin memerlukan banyak waktu dan biaya. Jadi eh, mungkin untuk mengambil vendor ini salah satu alternatif. Ya, biar lebih cepat dan efisien, serta menghemat kos juga. Nah, jenis peralatan ya yang digunakan di beberapa area. Ini adalah window washer. Window washer ini digunakan sebelum window wiper. Window washer ini seperti ada busanya. Jadi fungsinya untuk menggosok permukaan kaca yang terdapat kotoran, yang terdapat kotoran. Jadi digosok dulu menggunakan window washer ini sampai kotorannya terangkat, ya, baru ditarik dengan airnya menggunakan window wiper. Ini window wiper, yang ini window washer, bisa dibedakan ya untuk bentuknya. Kalau ini dari karet, karena untuk menarik dengan karet tadi. Kalau ini dari spons atau busa. Intinya untuk membersihkan kaca, permukaan kaca dari kotoran. Biasanya dari tanah, ya, cipratan tanah, atau cipratan air sendiri.
air hujan yang sudah itu cukup meninggalkan babi saja. Ini ada bottle sprayer. Nah, bottle sprayer ini kita gunakan untuk menyimpan atau bahan pembersih, sorry, bahan pembersih ini. Biasanya kita samakan, jadi botol sprayer ini sama, hanya kita bedakan labelnya. Ya, ini contohnya untuk gelas ini kita pembersih kaca. Berikutnya adalah blower. Ini adalah alat pengering. Ya, dimana kalau kita sedang melakukan pembersihan area yang cukup luas, misalnya sedang mengeping atau mengepel lantai yang cukup basah biar cepat kering, kita bisa keringkan dengan alat pengering ini, atau kita sebut dengan blower. Selanjutnya ada karpet ekstraktor. Ya, ini untuk mengeras karpet yang selesai di shampoo lalu diekstrak atau diperas dengan karpet ekstraktor ini. Lalu berikutnya ada double bucket atau double bucket dan trolley. Ini double bucket ini embernya dua dan dilengkapi dengan trolley, jadi tidak perlu lagi mengangkat. Itu sudah ada trolley yang ada rodanya sehingga lebih memudahkan. Dan di sini ada alat pemerasan atau perasaan. Nah, berikutnya adalah brushing atau polishing sheet. Ya, ini kita di sekolah punya. Ketika dia memakai sikat, ini berarti berfungsi sebagai mesin brushing. Kalau dia menggunakan cat, berarti dia sebagai polishing sheet. Lalu berikutnya ada vacuum cleaner. Vacuum cleaner ini juga ada dua jenis, ada wet and dry. Wet itu berarti vakum yang digunakan untuk menyedot air, ya, dari wet itu kan basah. Lalu untuk dry ini berarti kering, ya. Berarti apa yang bisa disedot atau yang dihisap adalah debu. Ya, jadi ada macam-macam vacuum cleaner. Ada yang khusus untuk menyedot debu saja, ada yang khusus untuk menyedot air saja. Tapi ada juga satu mesin yang sudah memiliki dua fungsi, yaitu bisa menghisap air dan debu. Ya, ini contoh mesin yang two in one yang bisa menyedot air dan juga debu. Berikutnya ada hand brush, ini untuk mengikat permukaan lantai. Ya, ada sailing broom atau sailing brush. Ya, ini kalau yang ini sailing brush ya, sikat. Gunanya untuk membersihkan sailing. Sailing itu adalah langit-langit ya. Oke, berikutnya adalah long brush. Nah, ini sikat yang untuk membersihkan permukaan lantai. Ini biasanya untuk lantai classroom ya, bathroom, atau juga permukaan lantai lain. Ada pail atau ember, broom dan dustpan. Ini sepaket ya, sepasang, sapu dan pengki, broom dan dustpan. Dan berikutnya adalah mop. Dan berikutnya adalah toilet bowl brush. Ini adalah sikat untuk mengikat toilet bowl. Ini disebut toilet bowl, ini toilet bowl brush. Lalu berikutnya ada lobby duster. Ya, yang mungkin sering kita temui di mall atau di rumah sakit, banyak petugas yang menggunakan lobby duster ini. Fungsinya adalah sama seperti sapu, ya, yaitu untuk menarik atau mendorong debu yang ada di permukaan. Lalu ada juga floor squeegee. Nah, ini fungsinya untuk menarik genangan air yang ada di permukaan lantai. Ya, lalu ada carry caddy, adalah kelompok alat penampung yang untuk membawa tadi yang seperti ini botol sprayernya yang sama hanya dibedakan warnanya, lalu kita beri label di sini. Nah, tadi sesuai dengan jenis bahan pembersih yang digunakan. Lalu semua peralatan yang kita butuhkan untuk membersihkan area kita bawa di alat ini. Ini ada macam-macam dashboard dan juga tadi alat pelindung, contohnya adalah handle. Nah, ini terus ini ada beberapa area trolling. Nah, kalau tadi yang untuk bawa peralatan yang sedikit kita bisa pakai carry caddy, tapi kalau untuk yang banyak kita bisa pakai trolling. Ya, di sini udah kebawa semua termasuk juga dari paket ini bisa kebawa. Ada juga di sini untuk trash binnya, overbag binnya untuk tempat sampah. Nah, ini adalah kontainer atau rubbish bin yang sendiri. Ya. Kalau ini kan ada di dalam troli, kalau ini khusus rubbish bin sendiri yang ada rodanya. Lalu dust cloth, lap untuk membersihkan debu untuk dusting, dan juga ada white floor cushion. Ada yellow sign atau kita sebutnya untuk memberitahukan bahwa lantai yang ada di area ini adalah sedang dibersihkan atau basah. Oke.
Untuk di pertemuan kali ini cukup segini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.